yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir fi amrihima fi safar, anta as-sahib fi safar wal khalifa fil ahli. Allahumma salli Allah taqibul salamatan wa salamika alaihi wasallam rabbana wassalam dakhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal karam tabaraka minka ya Allah bi tilawatina lahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pesepuhan wali sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah anu paling penting sakumaha jantan kaunnya kusarangan dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standar ibadah paling penting salat. Salat kejaga di akhirat. Di riwayat disebutkan awwalu ma yuhasabu bi yaumul abdi yaumul qiyamah as-salah. Awwalu ma yuhasab, anu pertama bakal dihisab kejaga di akhirat tina hamba nyata salat. Pami salatna sae maka bakal diparios amal-amalna. Upami salat enta sae tak diterima Allah Subhanahu wa taala maka amal-amal moal bakal diparios. Di Al-Qur'an rupi-rupi sareng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge anu ngalaksanakeun salat dikawit anu teu ngalaksanakeun salat dugikeun anu mengadakan salat istilah itu. Di antara salat anu disebat sae ku Al-Qur'an sareng dipastikan kenging keuntungan nyata salat anu khusyuk. Allah midauh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Namun untung jalmi anu iman, jalmi anu mukmin, alladzina hum an salatihim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin anu sebat untung ku salatna nyata jalmi mukmin anu khusyuk dina salatna. Peringatan-peringatan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jalmi anu teu khusyuk. Di antarana salat anu teu khusyuk moal ditampi moal kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Disebut dina hadis mauquf ka sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu dakhala al-masjidah fa idza rajulun yusalli faj'ala la yutimmu ar-ruku'a wa la sujud. Falamma insarafa qala lahu Hudzaifah mundu kam tusalli hadhihi salata qala mundu 40 sana. Faqala lahu Hudzaifah ma sallaita mundu 40 sana walau mitta wa hadhihi salatuka lam mitta ala ghairi fitrati allati fitira 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji mangsa lebat masjid ningali jalmi anu nuju salat. Anu salat katingali Hudzaifah radhiyallahu anhu la yutimmu ruku'a wala sujud, teu nyampurnakeun ruku' teu nyampurnakeun sujud. Dan Hudzaifah nalika lebat masjid ningali jalmi anu salat dina salatna ruku' sujudna henteu sampurna. Falamman sarafa qala lahu Hudzaifah, santosna beres dina salat ditaros ku Hudzaifah mundu kam tusalli hadis salat. Anjan teh salat model kieu tikawit iraha. Qala mundu 40 sanatan. Abdi salat model kieu tikawit 40 tahun. Terus 40 tahun. Faqala lahu Hudzaifah ma sallaita mundu 40 sana. Upami salatna model kieu berarti anjan 40 tahun teh tak acan salat. Walau minta wa hadis salatuka lam minta ala ghairi fitrati allati futira 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Upami maut salat anjan model kieu anjan teh
upami salat anjan model kia dugikan kamar na anjan teh mau dina kaayan sae sepumaha dina agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadiya jalmi anu teu nyampurnakan ruku sareng sujud, kalebat jalmi anu teu kapanten salat entah dianggap bersalat. Maksud tidak menyempurnakan ruku dan sujud berarti terburu-buru hilang tumaninahnya salat. Di ruku, sujud dan rukun-rukun salat yang lain harus sempurna, harus tumaninah, artinya sempurna tumaninah. Jadi kalau tidak tumaninah berarti salatnya tidak akan diterima walaupun sudah puluhan tahun. Malahan di hadis sebelumnya ada yang salat 60 tahun tapi tidak ada yang diterima satupun salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hilang tumaninahnya. Tumaninah salah satu rukun salat. Jadi salat kalau hilang rukunnya rusak, batal. Nauzubillah min dzalik. Jadi rukun salat diantaranya tumaninah. Kalau tumaninah batal salat sebab rukunnya hilang. Rukun artinya rukun tihang ya. Kita sering dengar rukun tihang. Ruknun disebut arkan ya. Arkan tiang. Biar ngerti, semua ibadah ada rukun-rukunnya, ada tihangnya, sampai disebut rukun Islam. Jadi Islam istilahnya mempunyai tihang. Maka di hadis Nabi disebut buniyah dibangun. Buniyah Islam dibangun istilahnya. Jadi Islam ibarat bangunan ada tihang-tihangnya. Kalau bangunan tihangnya rusak, ya cepat ambruk nanti bangunan. Ibadah, salat, oke, gaduh rukun tihang, pami tihangna rusak, entos ambruk bangunan salat. Maka jalmi anu salat 60 tahun, jalmi anu salat 40 tahun, di riwayat dia disebutkan ta'ayak sahiji acan salatna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun tumaninah hilang. Salah satu rukunnya hilang, tumaninah. Nauzubillah min dzalik. Sampai disebut kalau sampai akhir hayat salatnya hilang tumaninahnya, matinya bukan mati dalam keadaan fitrah, ajaran atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jadi akan mati dalam keadaan mati yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Matinya mati jelek. Nauzubillah min dzalik. Maka di Al-Qur'an sampai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk ayat dua rupa. Khusyuk ayat dua rupa. Ayat khusyukul iman wa khusyukun nifaq. Pada seketik di ajaran masalah khusyuk. Sebab di Al-Qur'an isyarat oge qad aflahal mu'minun, disebut mu'minun ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya, yang akan beruntung dengan salatnya, yang khusyuk itu adalah mu'minun. Jadi kalau mu'minun orang beriman berarti. Maka nanti ada istilahnya khusyuk iman, khusyuk nifak istilahnya. Ada dua macam. Allahu akbar, Allahu akbar. Istilahnya khusyuk iman. Khusyuk iman dicandak di riwayat wara'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan taqta'a rubbatahu fi shalah. Faqala ya sahibar rubbah irfa' rubbataka laisal khusyuk fil riqab innamal khusyuk fil qulub.
diwangsulan. Jadi salah sawiyos anu nyebabkan teu husuna salat di antarana nyata lagitna sapalih tina rukun salat namina tumaninah. Di bagian rukun salat namina tumaninah. Jadi bagian dari rukun salat tumaninah. Tumaninah hilang maka salat jadi tidak khusyuk. Jadi akibat tumaninah tidak ada maka salat jadi tidak khusyuk. Tumaninah artinya tenang. Jadi kalau tidak tenang, khusyuk, salatnya jadi tidak khusyuk salah satunya. Khusyuk ada dua macam. Yang pertama disebut khusyuk iman. Khusyuk iman. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan taqta'a rubbatahu fi shalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang salat menunduk-nundukkan, merendah-rendahkan pundaknya. Faqala ya sahib ar-rubbah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menegur, wahai orang yang memiliki pundak, irfa rubbataka, angkat pundakmu itu. Laisal khusu' fil riqab, khusu' itu bukan di pundak. Innamal khusu' fil qulub, khusu' itu adanya di dalam hati. Jadi ada yang khusu' iman, ada yang khusu' munafik ya. Jadi kalau orang yang khusu' iman berarti sumbernya dari hati. Khusu' tempatnya di hati. Innamal khusu' fil qulub ya. Hadis kedua, riwayat kedua, warat Aisyah radhiyallahu anha syababan yamsuna wa tamawatuna fi masyihim. Faqala li ashabiha man haula qalu nusak ay ubad. Faqala kana Umar bin Khattab idza masya asra wa idza qala asma wa idza daraba awja wa idza atama ashba wa kana huwa an-nasik haqqan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah melihat beberapa orang pemuda berjalannya pelan, yatamawatun, letoy bahasa kita ya. Maka Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat Aisyah, siapa mereka itu? Qalu nusak, itu yang berjalan pelan, itu ahli ibadah. Jadi faqala li ashabiha, jadi Aisyah bertanya kepada sahabat-sahabat Aisyah, itu siapa yang berjalan? Kata sahabat-sahabat Aisyah, yang berjalan itu adalah ahli-ahli ibadah. Jadi jalannya laun, pelan. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu idza masa asyra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab kalau berjalan cepat ya. Wa idza qala asma. Dia kalau berbicara juga lantang suaranya. Ila akhiril ayat, ila akhiril hadis. Jadi ini contohnya orang yang khusyuk nifak namanya. Khusyuk munafik itu adanya di badan. Padahal khusyuk itu bukan di badan tapi di hati. Maka singkatnya, kalau ada undangan malam ini, singkatnya khusyuk ada dua. Yang pertama khusyuk hati ya. Khusyuk iman. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, khusyuk iman anna khusyu'al iman huwa khusyu'ul qalbi lillahi bitta'zim. Khusyuk iman adalah khusyuknya hati karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu tempatnya di hati. Maka kalau salat bukan hanya mulut yang mengucapkan bacaan-bacaan, tapi hati juga ikut salat ya. Jadi kalau hanya mulut saja mengucapkan, hati tidak ikut, itu berarti khusyuknya khusyuk di lisan tapi tidak sampai ke hati.
Ini khusyuknya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma khusyukun nifaq fayabtu 'alal jawarih. Jadi kalau khusyuknya iman adalah khusyuk yang bersumber dari hati. Kalau khusyuk munafik, khusyuk nifaq namanya fayabtu 'alal jawarih tasannuan. Maka nanti akan terlihat di anggota badan, dibuat-buat, wa takallufan. Jadi khusyuk orang yang munafik itu adanya di badan, di fisik, dengan dibuat-buat tadi oleh Umar bin Khattab, kelihatannya pundaknya direndah-rendahkan, padahal ngalamun gitu ya, hatena. Bukan khusyuk namanya. Jadi bukan merendahkan pundak, bukan merendahkan suara, bukan. Umar bin Khattab suaranya lantang. Kalau berjalan cepat Umar bin Khattab, untuk lalaunan, letoy, asa-asa khusyuk gitu ya. Khusyuk teh dina hate. Kita pami saukur dina badan itu namanya khusyuk nifaq. Isyarat di Al-Qur'an ayat pertama surat Al-Mu'minun. Tadi khusyuk teh anu dipenten ku Allah khusyuk iman. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun berarti orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nanti khusyuk di ayat keduanya mukmin itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang khusyuk dalam salatnya yang tadi beriman ya, beriman. Jadi iman tetap jadi dasar dari kekhusyukan ini. Sumbernya apa nanti? Di antaranya adalah at-ta'zim billah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini macam-macam. Jadi kalau ada orang yang di badannya kelihatan ininya, hati-hati kitanya. Takut tidak asli ya. Tidak asli. Jadi hanya baik di ininya aja. Di penampilannya. Lihat nanti aslinya itu nanti kelihatannya, kelihatan dalam aslinya. Di antaranya nanti kelihatan keikhlasannya kalau di antaranya beribadah dalam keadaan sendiri. Pengaruhnya ke kita, kalau kita nanti dalam keadaan kepepet, itu teman masih dekat nak dengan kita. Jadi kelihatan nanti yang khusyuk beneran itu, yang bersumber dari hati itu. Maka ditutup dengan doa. Rasulullah SAW berdoa. Pentingnya khusyuk ini, Rasulullah sampai berdoa kalau sampai tidak khusyuk. Jadi berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Kita tulis apa nanti? Allahumma inni a'udzu bika min hiji. Rasulullah nyebut min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin
la yustajabu laha. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Rasulullah takut sekali ilmunya tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Jadi Rasulullah juga berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Puas atau kenyang. Tasbah itu kenyang kalau perut. Kalau tasbah untuk nafsu adalah yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Dengan jiwa kan beda. Bahasanya sama, tapi nanti dalam ungkapan-ungkapan tergantung pengungkapannya, pemakaian. Jadi nafsu bisa nafsun juga artinya. Jadi dari nafsu yang tidak puas, tidak puas. Biasanya ini nafsu tidak puas biasanya dari keinginan. Jadi, makanya nanti ada qanaah, istilahnya qanaah lawat untuk puasnya nafsu ada qanaah yang harus dimiliki. Nafsu yang tidak puas. Nafsu itu baru puas nanti hatta zurtumul maqabir. Kalau diantarkan ke kuburan baru puas dia. Wa min da'watin la yustajab laha. Rasulullah berlindung juga pada Allah dari doa yang tidak dijabah, yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Rasulullah takutkan, maka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari min qalbin la yakhsha, ini dari hati yang tidak khusyuk. Kapan dibacanya? Kapan saja. Kita kan ada saat di tengah sholat itu nggak khusyuk gitu tuh. Apakah bisa dibaca waktu? Oh, bisa dibaca dalam salat, bisa dalam sujud, bisa sebelum salam, bisa. Dan tidak merusak sholat kan? Ya? Tidak merusak sholat. Tidak merusak salat. Kadang rakaat pertama mah bisa khusyuk, rakaat kedua wah banyak acara. Bisa dibaca dalam sujud. Dan sujud kapan saja itu, terutama kalau sholat sendiri. Kalau dengan imam barangkali jadi makmum nanti kelamaan tertinggal. kalau dibaca dalam sholat berarti ini bukan bacaan sholat. Boleh dalam sujud boleh. Dalam sujud saja. Yang boleh memperbanyak doa selain bacaan sholat dalam waktu sujud dan sebelum salam. Silakan perbanyak, boleh. Sujud yang mana saja juga boleh. Mau sujud pertama, mau sujud kedua, mau sujud terakhir boleh. Dalam sir atau dalam hati? Oh, kalau masalah suaranya sekedengaran oleh kita saja. Sekedengaran oleh kita. Kan imam kebanyakan itu cepat sekalinya sujud itu sering itu kebanyakan hampir gitu. Kita belum bisa baca itu berarti batal juga. Mau selalu doa gitu ya seperti tadi ternyata imam sudah. Oh, kalau jadi makmum bacaan diatur. Jadi tidak leluasa kita punya waktu yang banyak kalau jadi makmum. Jadi maksudnya saya bisa nambah doa yang lain. Kalau ada kesempatan dalam sujud, sudah kesempatan kalau berjamaah. Yang pasti ada kesempatan kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri silakan. Mau lama sujudnya yang mana saja juga boleh. Tapi tetap doanya istilahnya doa maksur ya. Doa yang diambil dari Quran atau diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap doanya doa yang ada riwayatnya, ada ininya. Maksur biasa disebut maksur. Maksur itu doa yang diambil dari Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam itu ya bacanya kadang-kadang
cepat, kemudian itu juga pelaksanaan sholatnya itu cepat sehingga tidak terjangkau oleh makmum. Gimana gitu, seperti itu. Baca yang singkat. Itu Baca yang singkat. Baca yang singkat. Bacaan yang pendek-pendek, pendek-pendek. Maka bacaan sholat ku Nabi dina riwayat anu pendek, anu sedang, anu panjang, eta teh disayagikan ku Nabi teh. Ya, kangge ninggal kondisi model gitu. Ya, di antara gitu. Dalam kondisi model gitu. Nu pendek, misalnya pami ruku nu pendek. Subhana rabbiyal azim. Nganti lu subhana rabbi al-azim. Subhana rabbiyal azim. Nu pendek dina sujud. Subhana rabbiyal a'la. Eta sekali langsung saya dibandingkan 3 kali paminu rusuk. Sekali kemana? Jadi mending sekali nu tumanina dibandingkan anu 3 nu rusuk. Jadi boleh 1 kali gitu. Boleh sekali. Tapi lalahunan gitu. Subhana rabbiyal a'la. Itu bagus kayak ini dibandingkan dia suara bilala, tilu misalnya, suara bilala. Bagus subhana rabbiyal a'la. Bagus iya kayaknya. Apa pernah Rasulullah 1 kali? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 pernah. Macam-macam. Jadi anu pendek, anu sedang, anu panjang. Sadayana lagi dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu sering pendek padahal anu panjang teh misalnya ieu contoh, ya nyontoh nu pendek-pendek bae tapi sing sase bacana. Entong pendek, keur mah pendek cepet deui. Oke salah deui Mang Udin nu ngajarkeunana. Iya anu pendek tapi dibacana husuk lalaunan. Sebab di hadis aya hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu disebut mungkin aya jalmi anu bacaanana pendek tapi teu leungiteun husukna dina salat. Jadi bacaan pendek memang tapi tetap henteu leungiteun tumakninah maksudna gitu. Maka bacaan tadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Oke nu pendek. Yang dicalik antarana dua sujud. Nu pendek Rabbighfirli, Rabbighfirli. Entok segitu. 2 kali. Wios Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya itu untuk kondisi-kondisi anu di situasi anu mungkin waktu terdesak. Ya, mungkin ini waktu mengikuti imam gitu. Kemana? Yang mengikuti imam kan ada yang ngikuti situasi, Pak. Iya, situasi terutama situasi imam. Iya. Bisa situasi sendiri juga. Kalau Misal sendiri mungkin bisa diatur lah. Contoh Pak. Ya. Kalau sendiri Imam harus mengikuti imam. Kalau sendiri dalam salat sunnah misalnya orang teh katajuk terlambat, ya. Terlambat orang katajuk. Batur entos salat sunnah tos rakaat urang lebih rongkap. Itu bacaan kumaha orang teh. Diantosan ngalilakeun ku batur gitu. Gitu itu. Maka orang teh terang model kieu. Bacaan-bacaan pilih yang pendek. Jadi dalam salat sendiri juga dalam situasi tertentu karena mungkin kita tidak punya waktu karena ingin berjamaah dengan orang, kita ditunggu orang, kita baru datang ke masjid, ditunggu orang, ya pasang aja bacaan-bacaan yang pendek, ya situasi begitu itu. Jadi ini yang baru misalnya ya. Jadi banyak nih contohnya dari iftitah juga, iftitah ada yang pendek nanti, ada yang pendek. Jadi cuma harus imam memahami gitu. Kepada itu pada harus ya pas karena jamaah gitu. Keadaan jamaah. Iya. Kadang-kadang gitu. Begini jangan sampai orang itu kan ada yang cepat, ada ini. Ada yang kadang-kadang susah gitu kan. Makanya ulama namanya Imam Maliki. Imam Maliki kalau mau sholat menghadap jamaah dulu, bertanya
Mau bacaan panjang, sedang, atau yang pendek? Ditanya Imam Maliki itu. Kepala kita nggak nanya-nanya lagi. Gitu ya. Kenapa bertanya? Karena tidak tahu keadaan jamaah. Apa habis ini mau ke Bandung? Kalau sebuah di ke Bandung, terus tadi anu ngantosan, gitu ya. Oh, gitu ya. Imamnya lami gitu ya. Kan orang tuh kumaha gitu ya. Maka ditanya. Maka dirasa-rasa aja oleh imam kira-kira. Maka di hadis Nabi dirasa-rasa 3. Mungkin makmum ada yang sakit. Mungkin makmum ada yang lemah. Mungkin makmum ada yang punya keperluan setelah salat. Iya dari pertimbangan ku imam. Tapi di orang mah insyaallah kita tes terus singkat kita teh. Singkat di orang marginah di jam ku abdi teh pakai jam itu paling 10 menit. Saperapat sareng doane teh top kita teh. Jadi saperapat terus top kita orang. Ya saparapat. Saparapat gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kalau sadaya bimbingan taufik Amin. membenahi salat ya mudah-mudahan ya. Kemudian ya, masa Madinah, apakah kita sujud terus bangun, apa kita duduk dulu, apa langsung dari sujud langsung bangun? Kita ada tumaninahnya enggak? Iya. Oh. Tumanina itu kurang. Eta teh sanes tidak calik teh. Jadi calik teh ompoh eta teh. Itu calik istirahat namanya. Eta di luar khusyuk itu mah. Iya, istilah tumaninahnya ini. Tumanina. Oh, Ada termasuk tumaninah tidak? janten anu teu ngangge calik oge, itu bisa tumanina. Itu manilah mah. Ari tumanina teh masih sapaket sareng sujudna gitu ya. Ya. Ari calina teh ompoh teh sunnah sejen eta teh sebetulnya. Sujud, lalu mau berdiri, ingat dulu, lalu berdiri. Gampang sebetulnya tumanina teh pami di ilmuwan. Kieu bae tumanina pami numutkeun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gerakan rengsekan ti payun engke bacaan nembe nyusul. Ya. Jadi kan hala ya. Contoh. Bacaan. Aina pada Ruku. unggah dina ruku. Sami Allahu liman hamida. Ini berhenti dulu diam. Rabbana walakal hamdu. Jadi diamnya ini baru bacaan. Kemudian jadi bacaan nyusul. Sami Allahu liman hamida. Tegak. Rabbana walakal hamdu. Untuk kia Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu. Ia masih bergerak orang bacaan. Jadi di hadis Nabi sampai punggung tegak dulu baru nanti bacaan. Ya. Misalnya nanti juga sama. Sujud. Allahu Akbar. Sampai nempel aja dulu ini bagian-bagian sujud baru kita baca. Subhana rabbiyal a'la. Jadi gerakan aja sempurnakan dulu baru kita susul dengan bacaan. Biasanya kan kalau ruku itu sama-sama berdiri gitu. Ya mau pertengahan dulu itu baca, kita baca subhanahu sami Allah. Ruku sama berdiri malah gitu. Sami Allah itu berarti angkat berdirinya itu sudah selesai baca. Sami Allahu liman hamidah. Iya, itu berarti waktu berdiri itu sudah selesai. Baru. Oh belum Pak, belum. Ya berarti kan gini ya. Asap. Nah, itu tuh Sami Allah liman hamidah kan gitu. Nah, terus? Gitu. Baru Rabbana lakal hamdu. Nah, baru aja betul. Iya, berarti Di tajuk ada orang. tidak di belakang kan bacaan itu tidak di belakang. Tidak berdiri dulu hendak bersama-sama dengan berdiri bersama dengan baca Sami Allah. Anggeskeun gerakan. Jadi anggeskeun gerakan nembe baca Rabbana Ya, itu walakal. Rabbana lakal hamdu. Kalau yang Sami Allah memang bersama dengan Iya, gerakan. itu maksudnya saya Sami Allah itu mah. Nah, bacaan itu bacaan perpindahan tuh Pak. Aba-aba perpindahan itu. Nah, bacaan nalika itidal Rabbana walakal hamdu. Eta teh dibaca terus orang teh tegak berdiri. Setelah berdiri itu mah otomatis gitu mah. Terus sempurna orang berdiri. Sambil berdiri gitu. Jadi
ditajuk sering melihat orang sholat sami Allahu liman hamidah. Itu belum ininya badannya belum berhenti sudah sujud. Belum azan. Saya bertanya, ini orang bacaannya apa ini ketika i'tidal itu? Sebab gerakannya masih belum selesai, masih bergerak orangnya, kemudian pindah ke sujud. Nah, ini i'tidalnya di mana? Terus bacaannya apa? Yang paling menarik saya ingin bertanya bacaannya itu apa itu? Kok singkat sekali gitu. Kan Rabbana walakal hamdu itu yang paling pendek tuh. Rabbana walakal hamdu. Atau yang paling pendek piceun doang oke Rabbana lakal hamdu. Cuman kalau kita sebagai makmumnya lebih baik keluar dari itu atau kan itu enggak tumanina itu. Sampai ada yang mengatakan kita keluar misah diri. Sebabnya dia soalnya tidak sah. Tapi enggak dapat berjamaah berarti. Iya, daripada gagal kita juga. Kita iya parah. Kita ikut orang yang gagal sholatnya. Saking perlunya tuh. Saking perlunya tuh maknya. Sedikit kan disebutkan di awal kalau orang yang gabus itu nggak dapat pahala, Nggak ada pahala. nggak dapat pahala sama nggak diterima. Nah kemudian apakah kewajiban dia sholatnya ikut gugur atau tidak? Oh enggak gugur sholatnya. Jadi hanya kewajiban dilaksanakan tapi tidak dapat pahala. Jadi mun jamaah didamal tapi tidak diburuhan. Didamal tak diburuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabimbing orang sadaya ke pembahasan masalah usul ieu teh. Sur dina ya dibenahi sampai dibenahi. Nu paling pentingna nuju salat untung rusuh bae heula ya. Untung rusuh nuju salat bacaan sing rineh ya. Subhana rabbiyal azim. Pelan aja. Subhana rabbiyal a'la. Wios nyanda pendek-pendek tapi bacaan dalaunan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alna muqimis salati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ittiba'al mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.